Halo Sobat Investor, jumpa lagi dengan saya di Saham Terbang. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga cuan selalu. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai harga wajar ya dari beberapa saham. Contohnya di sini ada 3 saham yaitu INKP, Indah Kiat Pulp and Paper, Java, Ayam-Ayaman ya, dan juga Campina. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini menurut valuasi dari Benjamin Graham, Value Investing, Peter Lynch, Growth Investing, dan juga Charles Mizrahi ya dengan discounted cash flow-nya. Contohnya harga market saat ini INKP dihargai 8.500 per November tanggal 20 penutupan kemarin. Dan harga wajarnya saya hitung sekilas tadi ya, ada yang 11.000, ada yang 17.000 dan 18.000. Nah, ini apakah ini cukup? Tentu tidak. Kita harus lihat lagi margin of safety-nya. Bagi saya margin of safety-nya itu paling tidak 30% ya. Jadi kita bisa aman untuk masuk. Bahkan industri seperti batu bara yang lebih riskan mungkin bisa 40%. Nah, seperti itu. Tapi teman-teman bisa menyaksikan video ini. Jika ada saran atau komen ingin menganalisa harga wajar saham tertentu, silahkan tinggalkan komen. Jangan lupa juga subscribe untuk mendukung channel ini. Oke, kita akan coba mulai ya. Datanya apa aja diperlukan? Ini saya hapus dulu ya. Datanya cukup dari Stockbit. Nah, saya buka ini dari Stockbit Indah Kiat dan juga IHSG terakhir ya, karena seperti Graham itu dia pakai 10 tahun terakhir ya, harga indeks 10 tahun terakhir. Nah, saya punya kalkulator valuasi berdasarkan metode tersebut. Saya hapus dulu ya, biar mudah. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba untuk menghitung berdasarkan Benjamin Graham ya. Nah, yang biru-biru ini harus diisi ya teman-teman untuk memudahkan kita menganalisa. Jadi tinggal isi yang biru saja. Oke, untuk EPS kita lihat di Indah Kiat ini, EPS yang disetahunkan itu tahun ini year to date-nya kan 908 rupiah, tapi year to date annualized-nya 1211,11. Jadi 1211,11 ya EPS-nya. 1211,11. IHSG tahun 2013 sampai tahun 2023. 2013 saat ini 6973. 6973. Untuk tahun 2013 ini kita akan cari ya teman-teman, 2013 Desember. Kurang lebih di sini nih. 4257. Kurang lebih ya, nggak terlalu jauh. 4257. Nah, kurang lebih growth-nya 5%. Jadi selanjutnya Graham itu menggunakan per acuan 8,5 atau bisa menyesuaikan ya kalau tidak mau terlalu agresif, karena 8,5 ini agresif. Bisa juga pakai per 6, 7 atau di bawah itu terserah. Jadi berbeda-beda tiap orang, tergantung industrinya juga ya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan. BI rate saat ini agak tinggi ya, naik ke 6%, obligasi AAA 10%. Market price-nya sekarang di 8.500. Nah, sehingga kita dapat hitung harga wajar Graham yaitu 13.528. Berapa margin of safety-nya? Oke, cocok 37%. Jadi ini sudah harga murah, kita bisa masuk. Kalau saya ya. Jadi ini bukan rekomendasi, disclaimer dulu ya, bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham. Tetap lakukan analisa teman-teman semua. Oke, bagaimana menurut Peter Lynch? Nah, daripada berlama-lama pakai Stockbit tadi ya, saya sudah merangkum EPS dan lain-lainnya di sini. Jadi kalau saya kecil ini biar bisa kelihatan. Oke, EPS-nya ini ya, Indah Kiat. Kita masukin EPS-nya, ini growth-nya. Growth-nya 29,62% ya, market price-nya 8.500. Kemudian EPS yang terakhir kita masukkan. Dividennya 50 rupiah ya teman-teman, rata-rata 50. Jadi tahun 2019 ini yang 100.
dividennya 50, jadi Peter Lynch juga masukkan dividen dalam parameternya, indikatornya, hingga dividen yieldnya hanya di bawah 1% ya. Jadi indeksnya 4,3. Nah, indeksnya Peter Lynch kalau di atas 1 itu bagus ya, berarti under value. Kalau di atas 3 itu very under value. Nah, saat ini harganya dihargain 36.000. Nah, ini cocok juga, tinggi tapi terlalu ketinggian ya. Kalau ini anomali, bisa kita naikkan 10 tahun ke belakang, jadi dari tahun 2014 mungkin ya, atau ini kita hapus, misalkan ini kita hapus, nah, misalkan 3 tahun saja, jadi ini biar tidak terlalu agresif, harganya di 17.000 kurang lebihnya ya. Tapi ini berpotensi lebih ya, lebih dari 17.000 teman-teman. Terus selanjutnya dengan Charles Mizrahi. Nah, ini kita masukkan parameter harga saham, EPS 5 tahun terakhir, dividen 5 tahun terakhir. Nanti growth-nya itu mau yang 15% apa 10% ya. Kalau dia rata-rata 15% lebih, kita bikin 15%. Tapi kalau di bawah 15% kita bikin 10%. Untuk PER, nanti koefisien PER juga nih ya, koefisien PER. Ini kalau dia PER-nya rata-rata lebih dari 20 kali, maka gunakan PER 17, tapi jika kurang dari 20, maka bisa gunakan 12. Atau menyesuaikan, kembali lagi dia menyesuaikan dari industrinya juga, dari keinginan teman-teman semua. Oke, untuk harga kita masukkan di sini ya, harganya sesuai dengan Mizrahi. Sempat di 12.000 itu harganya ya, tahun 2020. Terus EPS-nya kita masukkan 5 tahun terakhir, tadi growth-nya sama ya, 29%. Terus dividen, nah dividennya ini kecil ya, bagi pemburu dividen ini kurang menarik sebenarnya, karena dividen payout rasionya dari perusahaan bisa kita lihat di sini ya, rata-rata di 6% dalam 5 tahun terakhir ini, jadi kecil sekali. Untuk step ketiga ini kita masukkan growth. Nah, karena dia tadi lebih dari 15%, ini growth-nya kan 29%, jadi kita bikin 15% ya semuanya. PER-nya ini 8, berarti PER-nya kurang dari 20 kali, kita bisa masukkan PER-nya 12. PI rate sama ya, 6, ini 10. Harga sahamnya 8.500. Jadi per value-nya 14.000. Nah, ini margin of safety-nya 40% ya. Oke, 40%. Nah, jadi ini sangat menarik ya untuk INKP. Kalau memang mau masuk silahkan, tapi lakukan lagi analisa lebih lanjut ya. Nah, ini INKP ada disclaimer lagi, ada yang menarik ya, karena INKP ini lagi membangun pabrik di Karawang dengan kapasitas 3,9 juta ton. Saya baca di laporan keuangan, laporan tahunan tahun 2022, INKP itu mereka memproduksi sekitar 6 juta ton ya. Jadi kalau nambah 4 juta ton berarti nambahnya 50% lebih, 10 juta ton. Dan itu akan terjadi di kuartal ketiga tahun 2025. Nah, taruhlah 2025 kita naikkan jadi 20%. Kalau mau optimis ya, jadi 2026 dia kita naikkan jadi 30%. 30%. Nah, inilah harganya nanti kira-kira ya 18.000. Mungkin ini akan terjadi di tahun 2025 atau 2026. 18.000 harganya. Jadi ini menarik, silahkan kalau mau masuk. Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas saham yang lain, yaitu Java ya. Java ini di 1195 harganya. Jadi ini tidak saya ubah ya, menurut Graham tidak saya ubah. Jadi kita hanya mengambil EPS-nya ini 106,57. Jadi menurut Graham per value-nya di 1190 ya. Ini over value teman-teman, tidak ada lagi margin of safety-nya karena sudah di atas harga wajar, jadi saya nggak berani masuk. Nah, bagaimana menurut Peter Lynch? Oke, kita masukkan EPS-nya Java, growth-nya rata-rata 7%, market price-nya 1195, EPS-nya 106,57 ya, sama kayak di atas. Dividen, mereka bagikan dividen itu Rp50. Sama, oke, dividen itu 4%. Indeksnya 1. Nah, ini fair value, harganya sudah harga wajar ya. Jadi
kalau mau masuk ini tidak ada MOS-nya lagi. MOS-nya hanya 5%. Jadi kan potensi untuk beggar sangat-sangat kecil. Bagaimana dengan Mijrahi? Oke, Mijrahi. Harga saham kita masukkan. Harga saham. Harga EPS. Nilai EPS-nya. Dividen. Karena ini growth-nya kurang dari 15%, kita bikin 10% aja ya. Oke, 10%. PER-nya juga PER-nya 12 ya, masih di bawah 20, jadi masih 12. Nah, ini PER value-nya di 1141 ya. Nah, ini over value teman-teman, jadi ini negatif. Tidak ada MOS-nya lagi nih. Kesimpulannya untuk JPFA saya nggak berani masuk. Terus terang saya nggak berani masuk. Ini saya menunggu harganya mungkin ya 800. Kalau udah gini saya berani masuk ya 32%. 800-an lah, 8,5 itu saya baru berani. Kalau ini saya akan lupakan dulu. Oke, lanjut untuk CEM. Nah, CEM ini sedikit berbeda ya, karena CEM ini untuk jangka panjang ya saya bilang tadi. Jadi kita harus investasi jangka panjang jika memang harganya mau naik banyak ya. Karena apa? Karena ini consumer good, rata-rata PBV-nya lebih dari 2 kali, udah mahal ya. Jadi bukan untuk saham untuk sebulan 2 bulan, ini untuk tahunan. Jadi untuk yang bagi investasi jangka panjang cocok juga sih ini. Tinggal kita lihat harga wajarnya berapa sih nantinya ya. Oke, nah ini sudah ada. EPS-nya sekitar 25,43 ya. Kita lihat menurut Graham dulu. Nah, Graham harganya sekarang di 342. 342. Tentu saja ini udah over value ya. Karena apa? Karena sudah di atas harga wajarnya. Jadi minus ya. Jadi menunggu, tapi untuk menunggu harganya ke 200 ini sangat lama, mustahil juga mungkin ya. Jadi karena ini consumer good, jadi kalau mau beli ya saatnya sekarang kalau mau beli, tapi tidak untuk dijual dalam waktu yang singkat. Ini untuk jangka panjang. Bagaimana menurut Peter Lynch? Karena tadi saya sempat analisa agak sedikit berbeda-beda ya hasilnya untuk yang CEM ini. Nah, market price-nya 342, 25,43. Dividennya Rp20. Oke, dividennya lumayan ini 6%. Nah, menurut Peter Lynch harga wajarnya itu 900, bukan di 200. Jadi percaya yang mana? Karena Peter Lynch ini alirannya growth investing. Jadi saya lebih suka ini sih. Karena ini secara ini growth-nya bagus. Hanya di tahun 2020 COVID aja dia kecil ya. Tapi yang lainnya dia naik terus EPS-nya. Nah, ini menandakan mungkin tahun 2024 akan jadi Rp30 per lembar. Nanti 35, 40 akan tumbuh terus. Jadi untuk jangka panjang ini cocok. Untuk investasi ya 5 tahun lah disimpan gitu ya, untuk ditabung. Bagaimana menurut Mijrahi? Nah, Mijrahi, kita lihat harga sahamnya dulu ya. Harga sahamnya. Oke, kita lihat harga sahamnya ini. Terus EPS-nya kita masukkan. Lanjut itu dividen. Dividen absen cuma tahun 2020 ya, pas COVID. Dividen payout-nya lumayan ya teman-teman, 64%. Nah, tadi untuk jangka panjang bagus, sekalian kita bisa dapat dividen. Jadi kita bisa menunggu sambil dapat keuntungan ya. Nah, jadi untuk ini karena growth-nya lebih dari 20%, kita bikin 15%. Oke. Terus koefisien PER-nya 12 saja lah ya. Nah, ini per value-nya di harga 346. Masih harga wajar, tergolong harga wajar menurut Mijrahi.
Walaupun di sini case-nya berbeda ya sama INKP. Kalau INKP saya harus punya margin of safety kalau untuk masuk, karena ini saham industri ya. Jadi kita nggak tahu nanti ke depan seperti apa, resikonya cukup tinggi, jadi harus ada margin of safety. Untuk Java juga begitu, karena itu cyclical juga ya. Jadi harga 1100 saya belum berani masuk, saya tunggu di 800-an baru berani masuk. Nah, untuk Campina ini beda. Mindsetnya jangka panjang, dapat dividen tiap tahun untuk laba kita, dan ini harga sekarang ini sudah harga wajar. Jadi tidak bisa lagi menunggu ke 200-an, itu sangat mustahil ya. Sangat mustahil, kecuali ada sentimen-sentimen tertentu yang menyebabkan harga Campina jadi jatuh. Jadi mindset teman-teman terserah mau ambil yang mana, silahkan. Ini bukan ajakan untuk jual beli saham tertentu. Jika ingin melakukan minta untuk dianalisa harga wajar suatu saham tertentu, silahkan tinggalkan komen di channel ini. Oke, selamat beraktivitas kembali, salam cuan, salam sehat, bye bye.